Allahu Akbar, Allahu Pada hari Akbar. itu kamu khusus orang-orang yang beriman dipanggil. Orang kafir juga dipanggil. Tapi ayat ini menceritakan tentang orang beriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul alamin. وأشهد أن سيدنا محمدا سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Hadirin hadirat jamaah salat maghrib di Masjid Raya Baitur Rahman yang kita cintai ini, para pendengar radio Baitur Rahman di mana saja anda berada, para pendengar radio Republik Indonesia Banda Aceh, para pendengar radio Serambi FM, dan para pendengar radio-radio lainnya yang turut serta menyebarluaskan halaqah maghrib yang berasal dari Masjid Raya Baitur Rahman yang kita cintai ini. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan hidup kepada kita, memberikan rezeki dan karunia-Nya dengan tujuan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan rezeki yang telah diberikan kepada kita telah kita gunakan untuk beribadah kepadanya, baik secara pribadi ataupun kita bersedekah kepada orang-orang yang berhak menerima sedekah. Selawat beriring salam tidak pernah lupa kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana makamnya di Masjid Nabawi dikunjungi oleh calon jemaah haji dan mereka berlomba-lomba masuk ke Raudhah untuk kemudian berziarah ke makam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, sudah beberapa kloter dari Belang Bintang, entah 7 atau sudah 10, mereka berangkat ke Tanah Suci. Telah banyak saudara-saudara kita yang sedang berada di Mekah Al-Mukarramah. Beda mereka dengan kita adalah mereka telah diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala mengunjungi Baitullah Al-Haram, mengunjungi Masjid Nabawi, mengunjungi tempat-tempat sejarah seperti tempat terjadinya perang Ahzab, tempat terjadinya perang Uhud. Di situ ada sebuah gunung, diceritakan bagaimana peran gunung tersebut, sehingga kita yang pernah menunaikan ibadah haji memahami bagaimana strategisnya gunung yang kalau kita lihat, karena kita tidak punya pendidikan tentang kemiliteran, tidak tahu, tapi Rasulullah tahu ini sangat berperan.
Namun para sahabat tidak mematuhi karena melihat harta rampasan yang demikian banyak. Mereka turun. Akhirnya Khalid bin Walid dari belakang menyerang kaum muslimin. Hampir saja kaum muslimin kalah dalam perang Uhud. Untung ada bantuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi beda kita dengan mereka. Mereka langsung, kita hanya mendengar cerita. Kalau mereka langsung pergi ke tanah haram, tapi kita sama dengan mereka, yaitu sama-sama sekarang berada di bulan haram. Zulqa'dah, Zulhijjah itu bulan haram. Dalam bulan itu Allah memberi hadiah kepada kaum muslimin, seperti hadiah kepada orang berpuasa, pahala yang diberikan pada bulan-bulan tersebut jauh lebih banyak dibandingkan dengan ibadah yang dilaksanakan di luar bulan-bulan tersebut. Maka kita yang belum berkesempatan untuk pergi ke Masjidil Haram, kita sempat beribadah di waktu yang telah disediakan oleh Allah, itu bulan haram. Marilah kita perbanyak ibadah kita di bulan haram ini, dan kita mengurangi pekerjaan-pekerjaan yang bertentangan dengan ajaran agama kita, karena dosanya pun akan lebih banyak diberikan bila kita kerjakan dosa tersebut di bulan-bulan seperti bulan haram ini. Marilah dalam sisa-sisa hidup kita menambah amal saleh dan terus mengurangi amal-amal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita nanti akan mendapat pahala yang lebih banyak dibandingkan dosa yang kita kerjakan. Apalagi kita bertaubat kepada Allah sebelum kita dicabut nyawa. Marilah kita tidak pernah putus asa untuk terus bertaubat atas berbagai kesalahan yang pernah kita lakukan dalam kehidupan kita. Hadirin yang berbahagia, sambil kita beriktikaf di masjid yang mulia ini atau masjid-masjid yang lain, sambil kita menunggu tibanya waktu Isya, marilah kita perhatikan beberapa potong ayat suci Al-Quranul Karim yang pada malam ini telah sampai kepada ayat 52 dari surat Al-Isra yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yauma yad'ukum fatastajibuna bihamdihi wa tazunnuna in labithtum illa qalila. Pada hari kamu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam peniupan sangkakala yang kedua. Sangkakala itu ada dua kali. Kali pertama semuanya mati, hilang, kecuali yang kekal ada satu zat, itu zat Allah Subhanahu wa taala. Di saat itu Allah berfirman, limanil mulkul yaum. Siapa yang punya kerajaan ini? Semuanya sudah mati. Kalau dulu ada yang mengatakan saja, saya raja, saya presiden, saya gubernur, saya. Hari itu semuanya hilang semua, fana semuanya. Yang ada hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Entah berapa lama kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat, dihidupkan kembali malaikat, dan diperintahkan untuk meniup sangkakala atau peniupan sangkakala yang kedua.
disitulah manusia muncul kembali dari kuburannya. Ada yang sudah ribuan atau jutaan tahun dalam kuburnya. Ada yang ribuan tahun dalam kuburnya. Yauma yad'ukum, pada hari itu kamu, khusus orang-orang yang beriman dipanggil. Orang kafir juga dipanggil, tapi ayat ini menceritakan tentang orang beriman. Dipanggil semua manusia. Manusia dibagi dua. Ada yang dipersiapkan masuk ke surga, orang beriman karena dia beriman. Ada orang kafir, orang-orang munafik, itu bakal masuk ke neraka. Khusus bagi mereka yang dipersiapkan untuk masuk ke dalam surga, yauma yad'ukum, pada hari itu Allah memanggil kamu, wahai orang beriman. Fatastajibuna bihamdih, kamu menyahut seruan itu dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita di sini memuji Allah, alhamdulillah, alhamdulillah, astaghfirullah, astaghfirullah, tidak apa-apa, subhanallah dan sebagainya, kita nanti itu akan berulang kembali di saat kita ditiup sangkakala kedua, kita bangun. Apa yang kita kerjakan di dunia akan berulang lagi kita kerjakan ketika kita bangkit dari kuburan itu. Fatastajibuna bihamdih, maka kamu menjawab panggilan itu dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam surat yang lain Allah menjelaskan bagaimana orang yang bangkit dari kuburannya tapi dia mendapat nikmat dalam kuburannya. Berbeda dengan orang yang mendapat siksa. Tidak, ini kita menceritakan kepada mereka yang mendapat nikmat. Ka'annahum yarawnaha, seolah-olah dia melihat kejadian itu. Ketika mereka melihat kejadian itu, mereka bangkit dari kubur. Waktu ditanya, berapa lama kamu berada dalam kubur? Sejak Nabi Adam, sejak Nabi Nuh, sejak Nabi-Nabi sebelumnya, sebelum Nabi Muhammad. Mereka itu orang-orang yang beramal soleh, dibangkit kembali. Ditanya, berapa lama kamu berada dalam kuburan? Jawabnya, lam yalbasu illa ashiyatan aw duhaha, kami seperti tidur satu malam, atau di waktu duha kami sudah bangkit kembali. Demikian mereka senang hidup di alam barzakh karena mereka beramal dengan amal yang baik. Mudah-mudahan jamaah ini termasuk orang yang menjawab itu nanti, karena kita lihat mereka salat maghrib berjamaah, salat isya berjamaah, salat subuh berjamaah, salat zuhur berjamaah, salat asar juga berjamaah. Jadi mereka terus berjamaah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Waktu dipanggil, ditanya, berapa lama kalian berada dalam kuburan? Seperti satu malam saja kami tidur. Begitu jawabannya. Lihat surah An-Nazi'at ayat 46. Ada sebuah hadis, laisa ala ahli la ilaha illallah, tidak ada sesuatu bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah wahsyatan fi kuburihim, mereka tidak ada rasa kesepian dalam kuburannya.
Mereka tidur sudah jutaan tahun, sudah ribuan tahun. Kita pikir mereka sepi. Tidak. Hadis mengatakan, laisa ala ahli la ilaha illallah wahsyah fi quburihim. Wa ka'anna bi ahli la ilaha illallah yaqumuna min quburihim. Ketika orang yang mengucapkan la ilaha illallah bangkit dari kubur mereka, yang fudunat turab, mereka menghilangkan turab, debu yang ada di tubuhnya, hidup kembali, ada debu di tubuhnya, mereka menghilangkan debu tersebut, an ru'usihim, yang ada di kepala mereka, yaqulun la ilaha illallah, mereka berkata lagi la ilaha illallah. Jadi mereka seperti orang tidur saja dalam kubur. Hanya mereka tidak bisa bicara dengan kita. Kita juga waktu tidur kita mengucapkan doa apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Mati orang-orang yang alim, orang-orang yang beribadah kepada Allah, seperti tidur dia. Tidak ada siksaan apa-apa. Fi riwayatin, ada riwayat yang lain, riwayat hadis yang lain, yaqulun, mereka berkata, apa mereka katakan? Wa qalu alhamdulillahilladzi azhaba 'anna al-hazan inna rabbana laghafurun syakur. Mereka berkata, alhamdulillah yang telah menghilangkan rasa sedih. Kami berpisah dengan keluarga, kami sendirian dalam kubur. Tidak ada sedih biasa, sudah dihilangkan rasa sedih itu. Inna rabbana laghafur, karena Allah sudah mengampuni dan memberi kata nikmat syukur kepada mereka. Itulah beda orang-orang yang beribadah dan ibadah yang ikhlas di dunia ini dengan mereka yang tidak pernah beribadah, tidak pernah salat. Waktu hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, di waktu maghrib itu terbatas. Begitu azan, masuk waktu maghrib. Sekejap lagi, sebentar lagi akan azan waktu isya, habis waktu itu. Tapi mereka masih nongkrong di warung kopi, minum, nanti saya salat. Salatnya dijamak dengan salat isya. Padahal untuk menjamak salat ada syarat-syaratnya, tidak boleh sembarangan. Harus kita musafir, harus. Kalau tidak tahu, tanya kepada orang yang tahu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada orang yang tahu, para ulama, para cendekia, tanya. Bagaimana kita bisa mengumpulkan dua salat, antara salat maghrib dengan salat isya? Dan kita tidak boleh mengumpulkan salat asar dengan salat maghrib. Dari mana kita tahu? Dari keterangan para ulama dan para ahli. Jadi mereka waktu bangkit dari kubur, mereka mengucapkan alhamdulillahilladzi azhaba 'annal hazan. Segala puji milik Allah yang telah menghilangkan rasa sedih dari kehidupan kami di alam barzakh. Alladzi ahallana daral muqamah min fadlihi, yang telah menempatkan kami di tempat muqamah, kami diam, yaitu alam barzakh, min fadlihi, dari keutamaan Allah, dari karunia Allah. La yamassuna fiha nasabun, kami tidak merasa lelah tidur di alam barzakh. Wala yamassuna fiha lughubun, dan tidak merasa lesu di dalam kuburan. Itulah keadaan orang-orang yang beribadah dengan ilmu pengetahuan yang betul
di saat dia hidup di dunia ini. Kita yang belum punya ilmu, kita menuntut ilmu. Kalau kita sudah tua seperti saya ini, tak mungkin lagi saya menuntut ilmu, membaca lagi. Tanya saja kepada alim ulama cendekia, kalau begini bagaimana Ustaz? Kalau begini bagaimana Ustaz? Langsung dijawab. Dan bukan seperti kita minta disuntik. Kalau disuntik harus bayar. Tapi kalau para ulama kita tanya, langsung dijawab dan gratis, tidak perlu kita bayar. La yamassuna fiha nasab. Kita tidak merasa lelah hidup ribuan tahun, jutaan tahun dalam alam barzakh, dalam kubur. Wala yamassuna fiha lughub, dan juga tidak merasa lesu. Hayam ni kon tegogo kon jit tatebit lam dunianyo tak baju je, tak baju tirbu. Kalau kita orang Aceh tak baju pun di. Nah, di sana mereka senang sekali dalam kuburan. Siapa bilang? Allah. Di mana? Dalam Al-Quran. Di mana suratnya? Surat Fatir. Ayat berapa? Ayat 34 dan 35. Ini keterangannya di Al-Quran, bukan keterangannya kita karang-karang. Wastami' yauma yunadil munadi min makanin qarib. Dengar ketika kamu berada di alam barzakh, ada panggilan dari orang yang memanggil dekat dengan kamu. Panggilan itu dekat. Yauma yasma'una as-sayhah, ketika mereka mendengar suara yang kuat sekali, yaitu sangkakala atau peniupan sangkakala yang kedua. Zalika yaumul khuruj, itulah hari kamu keluar dari kuburan yang sudah kamu tempati jutaan tahun. Hadirin berbahagia, ini yang beritahukan Al-Quran, bukan karangan kita. Karena itu alam gaib, kita tidak pernah mati dan tidur di alam barzakh. Hadirin berbahagia, itulah kesenangan yang diberikan kepada orang-orang yang beribadah dengan ikhlas, sehingga mereka menjadi orang muhsinin, menjadi orang muttaqin. Kita ini sudah berpuasa, mendapat derajat takwa. Kita ini salat tepat waktu, bahkan di awal waktu, ditambah lagi dengan berjamaah. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepada kita. Kalau kita nanti di alam barzakh seperti kita tidur di kamar sendiri, bahkan lebih enak lagi, seperti kita tidur dalam perut ibu kita. Enak. Tapi lebih enak lagi kalau kita sudah tidur di dunia ini bersama istri, bersama anak. Dan lebih enak lagi kalau kita nanti tidur di alam barzakh mendapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat 52 dari surat Al-Isra. Kita sambung pada ayat 53 dari surat Al-Isra. Surat Al-Isra ayat 53 menceritakan kepada kita bagaimana kalau kita sedang hidup di dunia ini. Dunia ini adalah mazra'atun lil akhirah, tempat kita bercocok tanam untuk kehidupan di akhirat. Sehingga kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Kita ingin hasanah, kebahagiaan di dunia, ingin kebahagiaan di akhirat.
Dua-dua harus bahagia. Tidak mungkin kita harus bahagia di akhirat saja. Kalau negara ini kita berikan kepada siapa saja. Tidak. Kita juga ajarkan anak-anak kita tahu bagaimana dia berpolitik, sehingga dia tidak ditipu oleh orang-orang yang ahli politik. Kalau ada sesuatu kita tanya kepada anak kita, nyo lagi nyo kiban, karena dia sudah belajar puluhan tahun tentang politik. Bagaimana orang Islam tidak buta politik. Wa qul li'ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Katakanlah kepada hamba-hambaku. Biasanya kalau ibad itu hamba yang saleh. Kalau abid itu hamba Allah, ada yang saleh, ada yang tidak saleh. Kebanyakan pemakaian ibad, ada juga tidak. Kebanyakan kata-kata ibad ini digunakan untuk hamba-hamba yang soleh. Yaqulu allati hiya ahsan. Dia berdakwah dengan cara yang baik. Ada orang kalau sudah dia mendapat yang baik, orang lain ingin juga seperti dia. Bagus, keinginan itu bagus. Tapi jangan kita paksakan orang, kita bentak orang. Harus seperti saya juga, jangan. Kita seru mereka dengan cara yang baik. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Serulah ke jalan Allah dengan penuh hikmah, penuh mau'izah, penuh dengan pelajaran. Orang itu tidak tahu, kita beritahukan. Mudah-mudahan dia ikut salat bersama kita. Jangan kita bentak dia. Lagi kameng, ini temayang. Justru dia bukan mau salat, tapi marah karena kita sudah samakan dia dengan kambing. Jangan. Kemudian ketika kita hidup bersama satu orang, dalam hal ini suku Aceh, Lun orang Aceh, Goknyan orang Aceh. Biasanya orang Aceh itu cepat tersinggung. Maka kalau kita hidup sesama kita, satu suku dan satu iman, kita sama-sama la ilaha illallah, tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah, tidak ada musyrik, tidak ada sekutu, tidak kita menyembah Allah lantas kita sembah matahari, tidak. Dalam riwayat hadis yang dirawikan oleh Imam Ahmad, wala yushiranna ahadukum ila akhihi bisilah. Kalau kita memerintah orang, jangan kita tunjuk dengan senjata. Nah, tikin wadayo, kayak gede, mau tikin. Jangan. Tak boleh itu. Jadi kalau kita pegang senjata, jangan kita takut-takuti orang lain. Lebih-lebih yang satu suku dengan kita, satu agama dengan kita. Jangan. Fa innahu la yadri la'alla asyaitana yanzaghu fi yadihi. Jangan-jangan syaitan turut menggoyangkan sikin itu, silah itu, sehingga kita berani memukul atau membacok orang lain. Fa yaqau fi hufratin minan nar. Orang itu kalau sudah membunuh orang lain, dia mungkin akan masuk ke dalam neraka
yang penuh dengan siksa itu. Jadi begini, kalau kita hidup, kita ingin baik, orang lain juga baik, tapi jangan kita paksakan kehendak kita kepada orang lain, apalagi kalau kita mencacinya. Kenapa? Syaitan selalu menunggu kesempatan bagaimana orang mukmin itu bisa bertengkar sesama orang mukmin. Kita lihat, ada partai ini, ada partai itu. Kalau tidak diatur dengan baik, partai A mencaci partai B, partai B mencaci. Akhirnya mereka sibuk dengan mencaci sesama mereka, padahal mereka adalah orang yang melaksanakan salat tepat pada waktunya secara berjamaah. Kalau ada orang yang berbeda agama dengan kita, bagaimana? Al-Quran memberi arahan, wala tujadilu ahlal kitab illa billati hi ahsan. Janganlah kamu berdebat dengan orang-orang yang punya kitab Taurat dan kitab Injil, illa billati hi ahsan, kecuali dengan cara yang terbaik. Beda ucapan salam antara mereka dengan kita, beda. Kita jangan hinakan ucapan salam mereka. Mereka salam sesama mereka, kita salam sesama kita. Begitu. Illal ladzina zalamu minhum, kecuali orang yang zalim, orang yang memaksa kita harus mengikuti kehendak mereka, itu kita bisa membantah. Lakum dinukum waliyadin. Kamu punya agama, saya punya agama. Tidak perlu agamamu kamu pakai untuk aku laksanakan. Aku pun tidak memaksa agamaku untuk kamu laksanakan. Begitu surat Al-Ankabut ayat 46. Jadi kita dalam hidup ini jangan bertengkar sesama kita yang seiman, dan jangan pula bertengkar yang iman kita berbeda dengan orang lain. Kita ingin damai. Islam itu ingin damai dengan siapapun. Tapi kalau dizalimi, kita melawan. Tidak mungkin kita menerima aniaya orang kepada kita. Inna syaitana yanzaghu bainahum, karena sesungguhnya syaitan itu akan menimbulkan perselisihan di antara mereka. Mereka siapa? Hamba-hamba Allah yang melaksanakan perintah dengan baik. Inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina. Syaitan itu adalah musuh yang nyata kepada seluruh umat manusia. Apakah dia orang beriman atau tidak beriman, syaitan itu tetap menjadi musuh. Tapi syaitan tidak memusuhi orang yang musyrik, karena dia menjadi penghuni neraka. Syaitan pun menjadi penghuni neraka. Mereka yang tidak senang kepada kita ini, karena kita dipersiapkan untuk menjadi penghuni syurga. Hadirin berbahagia, wala tasubbu alladhina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilmin. Al-An'am ayat 108. Allah melarang, janganlah kalian mencela orang yang berdoa kepada selain Allah. Mereka berdoa di tempat mereka, doanya itu bukan kepada Allah, doanya kepada Allah dan syarikatnya, sekutunya. Jangan kamu maki. Wala tasubbu alladhina yad'una min dunillahi
fayasubbullaha adwan bighairi ilmin. Mereka akan membalas cercaan kita dengan cercaan yang lebih keras lagi, tanpa punya ilmu pengetahuan sama sekali. Jadi kita tidak ingin mendengar Allah dicaci oleh orang non-muslim, maka kita jangan mencaci non-muslim. Ini bagaimana caranya? Kita atur. Bagaimana caranya? Kita tanya kepada para ulama. Syaitan pada hakikatnya dia selalu mencari-cari kesempatan untuk membuat orang beriman berbuat jahat, agar berbuat jahat. Seperti Nabi Adam, waktu disuruh tinggal di surga, datang iblis, kamu begini, kamu begitu. Akhirnya Adam tergoda sehingga dia mendekati pohon yang dilarang didekatinya, sehingga dia dikeluarkan dari surga. Kama thalis syaitan, seperti syaitan yang pernah menggoda siapapun. Idh qala al-insani ukfur, ketika dia berkata kepada manusia, bersikap lawanlah Allah, ukfur, kafirlah kamu. Kalau salat jangan salat, kalau puasa pura-pura saja berpuasa, tapi masuk dari pintu belakang rumah makan, keluar dari situ seperti orang letih sekali. Ikan itu permainan. Ukfur, falamma kafar, manakala dia sudah kufur. Kalau kufur itu sudah dipersiapkan masuk neraka. Di saat dia masuk neraka, dia mengatakan, inni bari'um minka, saya melepaskan diri dari apa yang kamu kerjakan. Inni akhafullaha rabbal alamin, saya takut kepada Allah, Tuhan seru sekalian alam. Surah Al-Hasyr ayat 16. Kesimpulannya adalah, marilah kita kerjakan apa yang disuruh oleh Allah dalam Al-Quran dan apa yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW. Bagaimana caranya? Dengan kita mengikuti penjelasan-penjelasan para alim ulama cendekia muslim yang menjelaskan bagaimana agama ini kita jalankan. Mudah-mudahan kita menjadi penghuni syurga Jannatun Na'im. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم